Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan dengan materi telur dan hasil olahannya. Mari kita lihat di sini berbagai macam telur yang mungkin ini sudah sangat familiar untuk kalian. Dilihat oleh kalian macam-macam telur, ada yang kita kenal dengan telur ayam, telur bebek, telur angsa, telur puyuh, dan kalian juga bisa lihat hasil-hasil olahan dari telur. Nah, ini yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui, telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan, dan susu. Tentunya ini merupakan protein hewani yang dihasilkan dari jenis-jenis unggas seperti ayam, bebek, angsa. Nah, tetapi di sini selain itu juga telur ikan digunakan sebagai campuran hidangan. Misalnya kita kenal dengan kaviar, yang kita tahu bahwa kaviar itu adalah telur yang berasal dari ikan, tetapi harganya sangat mahal. Nah, telur ini adalah salah satu bahan makanan yang sebagai sumber protein hewani. Kita bisa lihat struktur telur, ya. Kita lihat gambarannya bahwa telur itu secara umum terdiri dari kuning telur, putih telur, dan bagian pembungkus terluar yaitu kulit telur atau eggshell. Nah, di sini cangkang telur itu adalah lapisan terluar. Ini memiliki banyak pori-pori yang penting untuk pertukaran udara. Dan di dalam cangkang tersebut terdapat lapisan tipis. Dan salah satu bagian lapisan yang tidak menempel pada cangkang telur ada di bagian ujung telur sebelah bagian telur yang agak melebarnya. Nah, ini akan membentuk rongga udara. Kita bisa lihat di sini bahwa cangkang telur itu bagian dalamnya ada putih telur yang dikenal dengan nama albumin, dan kuning telur yang dikenal dengan nama yolk. Nah, kemudian di sini juga ada benang pengikat kuning telur yang mungkin pernah kalian dengar bahwa itu adalah istilahnya kalaza. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai fungsi dari bagian-bagian telur tersebut, yang mana rongga udara bisa digunakan sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian albumin atau putih telur berfungsi sebagai pelindung zigot atau embrio dari goncangan dan bahaya lain, dan juga sebagai cadangan makanan embrio tersebut. Kuning telur selain sebagai persediaan makanan bagi embrio juga adalah tempat keping lembaga, yaitu sel embrio yang akan tumbuh menjadi individu baru. Dan di sini ada kalaza atau tali kuning telur. Ini berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Nah, kita juga harus tahu bagaimana pembagian kualitas telur. Nah, di sini kualitas telur itu terbagi ke dalam 3 macam, yaitu ada kualitas AA, yaitu A-nya 2, atau kualitas mutu 1. Nah, di sini kualitas mutu 1 itu adalah kualitas telur yang kondisi telurnya itu bersih, halus, licin, tidak retak, dan bentuknya normal begitu. Nah, di sini yang bentuk normal tersebut adalah bahwa bentuknya itu adalah elips. Elips, tapi elipsnya itu tidak sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Ada ujung yang agak runcing dan ada ujung yang agak rata atau tidak runcing.
Nah, pada kualitas mutu 1, putih telur itu bersih, kental, dan stabil. Nah, jadi seperti gelatin, ketika diteropong, kuning telur itu tidak bergerak dan berbentuk bulat berada di tengah telur. Dan kuning telur ini bersih dari darah atau noda apapun. Selanjutnya, kualitas mutu 2 atau dikenal juga dengan kualitas A. Di sini cangkang telur bersih, bebas dari kotoran, halus, licin, tidak retak, dan bentuknya juga normal. Di sini sudah ada bayangan batas antara kuning dan putih telur ketika diteropong. Kemudian kuning telurnya bulat, posisinya di tengah, bersih dan tidak ada bersak noda pada kuning telur tersebut. Dan yang ketiga, yaitu kualitas B atau kualitas mutu 3, cangkangnya bersih, tidak retak, tapi agak kasar di sini. Dan mungkin bentuknya itu abnormal. Dan ini di sini putih telur sudah mulai encer. Karena itu apabila diteropong, kuning telur sudah mulai bergerak. Karena di sini putih telurnya juga sudah mulai encer. Jadi bagian kuning telur itu akan terlihat agak gepeng, agak melebar, bahkan akan ada ditemukan bercak noda darah. Nah, ini bisa kita lihat kualitas telur apabila telur sudah dibuka. Jadi telur yang pada saat dibuka itu kuning telurnya masih tepat berada di tengah-tengah, kemudian putih telurnya kental, itu berarti telur masih dalam keadaan bagus dan segar. Tetapi apabila kuning telurnya itu sudah agak gepeng, sudah tidak terdapat di tengah-tengah telur lagi, nah ini bisa menjadi bahwa telur itu kualitasnya sudah turun. Nah, inilah kita lihat gambaran jadi dari jenis-jenis telur. Ada telur ayam kampung. Nah, kalau telur ayam kampung ini relatif ukurannya tuh lebih kecil daripada telur ayam biasa atau telur ayam negeri. Warnanya juga lebih putih atau lebih pucat. Kemudian kalau telur ayam bebek yaitu warnanya hijau toska, itu lebih khas lagi. Lebih khas. Ukurannya biasanya sama dengan telur ayam negeri atau lebih besar daripada telur ayam negeri. Kemudian kalau telur puyuh, ciri khasnya itu ukurannya kecil-kecil, lebih kecil daripada telur ayam kampung. Dan untuk ciri khasnya, si bagian kulitnya itu terdapat bercak-bercak noda hitam dan coklat. Kemudian ada telur angsa. Nah, ini kalau telur angsa ini ukurannya lebih besar lagi daripada telur bebek dan telur ayam negeri. Kemudian ada telur kalkun juga. Yang ini coba kita lihat, ini ada telur kalkun. Nah, inilah telur-telur yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, kita bisa lihat betapa tinggi kandungan gizi pada telur. Nah, ini apabila telur dilihat pada komposisi atau daftar komposisi bahan makanan, yang mana dalam 100 gram telur ini terdapat kandungan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Dan ini untuk BDD-nya atau food edible-nya itu hanya 90%. Jadi berat bahan yang dapat dimakannya dari 100 gram telur hanya 90 gram. Nah, di sini jumlah kandungan energi telurnya 162 kilokalori. Jumlah kandungan protein telurnya 12,8 gram, lemak telurnya 11,5 gram, karbohidratnya 0,7 gram, kalsiumnya 54 mg, jumlah fosfornya 180 mg, zat besinya 3 mg, vitamin A-nya juga vitamin A yang cukup tinggi,
kemudian kandungan vitamin B-nya juga cukup tinggi. Nah, pada saat kita akan menggunakan telur, akan mengkonsumsi telur, kita harus tahu sifat-sifat dari telur itu sendiri. Yang mana sifat dari telur itu yang pertama adalah kulitnya sangat rapuh, mudah retak, tidak tahan akan goncangan, tidak tahan akan benturan. Oleh karena itu, pada saat kita membawa, mengambil, mencuci, dan menyimpan itu harus betul-betul hati-hati. Karena memang di sini kulit telur itu sangat mudah retak. Kemudian untuk ukurannya itu atau bentuknya itu elips tapi tidak seragam. Nah, di sini kita harus tahu bahwa telur itu terdapat beberapa macam ukuran. Ada telur ayam yang ukurannya besar, ada telur yang ukurannya medium, dan ada telur yang ukurannya kecil. Nah, yang dimaksud dengan telur ukuran besar itu adalah telur yang beratnya itu lebih dari 60 gram. Kemudian kalau telur yang medium ukurannya itu adalah yang beratnya itu berkisar 40 sampai 60 gram. Dan kalau yang kurang dari 40 gram itu termasuk ke dalam ukuran telur kecil. Nah, di sini juga sifat dari telur itu dipengaruhi oleh perubahan suhu. Kita harus tahu bahwa pada suhu yang panas sedikit saja, telur itu akan menggumpal. Kemudian sifat-sifat bakteriologis itu juga akan mempengaruhi pada tingkat kelembaban telur. Jadi penampakan telur di luar itu sebenarnya tidak terlalu menjamin kualitas telur di bagian dalamnya. Jadi ini tetap harus hati-hati di dalam pemilihan telur tersebut. Nah, bisa kita lihat ini gambaran dari cara melihat atau cara mengetahui kualitas telur. Kita bisa lihat di sini ada 4 buah gambar telur yang direndam dalam air. Yang pertama, yang nomor 1 itu adalah telur yang direndam, kemudian telur itu tenggelam dan melintang atau horizontal. Kemudian yang kedua, telur itu masih tenggelam, tapi bagian yang tumpulnya itu agak miring, jadi posisinya agak miring. Dan yang ketiga, masih tenggelam, tetapi sudah berdiri atau vertikal dengan ujung lancip ada di bawah. Dan gambar yang keempat adalah gambar telur yang mengapung. Jadi pada saat direndam, telur tersebut malah mengapung. Nah, ini tentunya kita harus tahu yang seperti itu kenapa, ada apa gitu. Nah, jadi di sini apabila telur benar-benar segar dan belum banyak rongga udara di dalamnya, telur itu akan horizontal. Berarti ini kualitas yang terbaik. Tetapi apabila telur tersebut sudah berkurang kesegarannya tetapi masih bisa dikonsumsi, maka telur tersebut akan dalam keadaan vertikal dengan ujung runcing yang berada di bagian bawah. Dan kemudian telur akan tidak segar atau tidak layak dikonsumsi apabila telur tersebut terapung di permukaan air pada saat direndam. Nah, kemudian sifat telur yang lainnya. Jadi apabila dipecahkan kita bisa lihat atau tempatkan telur di piring atau di mangkuk. Nah, ini apabila benar-benar segar, maka kulit kuning telur itu akan tampak membulat atau menonjol dan terdapat di tengah-tengah. Nah, sementara putih telurnya itu membentuk lapisan yang kental dan mengelilingi kuning telur. Nah, itu bisa kita lihat. Itu apabila kuning telur masih dalam keadaan segar. Nah, apabila kuning telur sudah
atau telur sudah berkurang kesegarannya tapi masih bisa dikonsumsi. Nah, ini kuning telur itu sudah tidak berada di tengah-tengah putih telur lagi. Nah, jadi tidak lapisan kuning telur itu sudah tidak mengelilingi kuning telur lagi. Dan apabila telur sudah terlalu lama disimpan, maka kuning telur itu akan terlihat pipih atau rata dan semakin tidak berada di bagian tengah. Bisa saja menjadi di bagian atas atau di bagian bawahnya. Putih telurnya juga menjadi encer, beda dengan yang benar-benar segar. Jadi kalau yang segar itu putih telurnya itu kental. Kalau di telur yang belum yang sudah kurang bagus kualitasnya atau menurun atau sudah lama disimpan, itu putih telurnya akan encer. Nah, di sini kita juga harus tahu fungsi dari telur, yaitu di sini telur itu adalah zat gizi, mengandung zat gizi yang mudah diserap dan mudah dicerna. Kemudian dengan zat gizi yang lengkap itu bisa menjadi dengan kandungan protein yang tinggi, dengan kandungan mineral yang tinggi, itu bisa menjadi penjamin kesehatan tubuh manusia. Kemudian telur juga selain dikonsumsi dalam bentuk telurnya itu sendiri, juga telur itu juga digunakan pada pengolahan kue dan roti. Nah, biasanya telur itu adalah sebagai salah satu bahan utama dalam pembuatan cake, dalam pembuatan pastry, dalam pembuatan bakery, itu selalu digunakan telur gitu. Nah, fungsi telur dalam pembuatan pastry dan bakery yang pertama adalah menambah nilai zat gizi, kemudian berfungsi mengembangkan adonan kue, jadi memperbaiki kulit adonan roti, sehingga kualitas dari kue dan roti itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian fungsi putih telur juga dapat memperkuat adonan yang lembek. Kemudian kuning telur juga bisa menjadi emulsifier sehingga roti menjadi lebih empuk, lebih halus, lebih lembut. Dan yang bisa menjadi bahan utama yang menggunakan telur itu adalah mayones. Mungkin pernah suka mengkonsumsi mayones pada salad atau apa. Nah, itu bahan utamanya adalah telur. Nah, di sini kita juga harus paham bagaimana cara penyimpanan telur yang baik sehingga telur yang digunakan akan tetap fresh, tetap baik begitu. Nah, sebaiknya pada saat menyimpan telur itu dicuci dulu dengan air bersih gitu. Untuk apa? Untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang menempel pada kulit telur. Kemudian, simpanlah dalam lemari pendingin. Dalam lemari pendinginnya itu tentunya harus disimpan pada rak-raknya ya, atau egg tray-nya. Nah, itu harus disimpan di egg tray, jangan disimpan sembarangan karena posisi telur yang bulat itu kan akan berubah apabila dia ditempatkan di tempat yang bukan tempat telur itu sendiri. Kemudian simpanlah telur pada tempat yang bersih dengan suhu di bawah 15 derajat Celcius dan kelembapan 75% sampai 90%. Nah, ini hasil olah telur. Bisa digunakan menjadi mayones, bisa digunakan menjadi bahan baku untuk masakan itu sendiri, misalnya bisa dibuat omelet eggs, bisa dibuat menjadi sunny side up, bisa dibuat menjadi ini scramble egg, bake egg. Nah, banyak sekali. Boiling egg juga, boiling egg, poached egg. Mungkin tahu kalian tentang itu, tentang poached egg, omelet. Nah, ini nanti bisa kita cari tahu apa sih yang dimaksud dengan omelet, apa sih yang dimaksud dengan scramble egg,
Apa yang dimaksud dengan fried egg? Yang mana fried egg itu banyak juga jenisnya. Kemudian baked egg ya, dan hasil-hasil olah telur lainnya.